Haleluya. Selamat berjumpa di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini saya akan menyampaikan renungan firman Allah dengan judul Allah jaminan hidup kita. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan firman Allah. Tetapi sebelum itu, mari Engkau urapi kami semua, baik seluruh jemaat Narwastu yang mendengar, baik itu siapapun yang mendengarkan kebenaran firman Allah. Biarlah kami semua diurapi oleh Tuhan, agar supaya firman-Mu benar-benar menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih Allah. Kuasai kami semua, kuasai seluruh pendengar yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Allah. Haleluya, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, saya akan membaca ayat firman Allah yang terdapat di dalam Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-39. Demikian firman Allah. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara yang kekasih dalam kasih Kristus, sekali lagi renungan firman Allah saat malam hari ini dengan judul Allah jaminan hidup kita. Saudara yang kekasih dalam kasih Kristus, ada banyak orang yang tidak menyadari dan tidak mengerti, ya, kalau keberadaan kita semua manusia sampai hari ini itu hanya karena pemeliharaan Tuhan. Itu semuanya karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Ada begitu banyak orang yang mengisi hari-hari ini dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Bahkan yang membuat Tuhan itu marah kepada manusia sebenarnya. Tetapi saudara yang kekasih dalam kasih Kristus, bagi saya dan saudara yang tahu dan mengerti betapa Allah itu selalu memelihara kita, bahwa Allah itu selalu membela saya dan saudara, bagi kita semua yang tahu dan mengerti bahwa Allah selalu memberikan kemenangan bagi saya dan saudara, bahkan kita sangat bersyukur kepada Allah. Bahkan Dia sudah memberikan kehidupan ataupun keselamatan, hidup yang kekal bagi saya dan saudara. Itulah sebabnya saya dan saudara seharusnya berkata, aku bangga memiliki Allah seperti Engkau. Mari kita akan masuk saudara yang kekasih dalam kasih Kristus, dalam poin yang pertama, ya, bagaimana Allah adalah jaminan di dalam hidup kita. Hal itu dapat kita lihat dari poin yang pertama, yaitu bagaimana pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau di dalam Filipi pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-19 dia berkata,
Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi di sana saudara yang kekasih dalam kasih Kristus, kalau kita mau merenungkan kehadiran kita di dalam dunia ini, mulai dari kecil, kemudian dalam proses sampai saat ini saya dan saudara menjadi anak-anak Tuhan, ada begitu banyak hal-hal yang harus kita alami. Tetapi di situ justru kita melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita melihat baik itu di dalam susah ataupun di dalam derita, di dalam kekurangan, Tuhan tidak pernah terlambat menolong saya dan saudara. Di dalam Mazmur 23 ayatnya yang pertama dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini artinya saudara yang kekasih dalam kasih Kristus, Tuhan memberikan segala keperluan saya dan saudara cukup. Ya. Tuhan memberikan kepada saya dan saudara tidak berkekurangan. Ya. Mungkin ada begitu banyak orang yang mengalami kekurangan. Tetapi sebagai pengalaman secara pribadi, saya yakin dan percaya, sebagai anak-anak Tuhan pun, saudara sudah banyak mengalami yang namanya bagaimana pemeliharaan Tuhan. Tepat pada waktunya, Tuhan menolong saya dan saudara. Mazmur 23 ayatnya yang kelima, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Nah saudara, ini berarti bahwa dalam situasi sulit, kita dapat menikmati hidup. Kenapa saudara? Karena Tuhan yang selalu hadir, karena Tuhan yang selalu menyediakan, karena Tuhan yang tidak pernah melupakan saya dan saudara. Saudara yang kekasih dalam kasih Kristus, di dalam Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-33 ya saudara. Sini saya akan bacakan. Janganlah khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Nah, semua itu dicari ya. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Di sini kita melihat bagaimana jaminan Allah, bagaimana janji Allah akan dinyatakan bagi orang-orang yang selalu berharap dan mengandalkan Tuhan. Apa yang kita butuhkan saat ini, Tuhan selalu menyediakan. Itulah sebabnya jangan khawatir apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, apa yang akan kita pakai. Karena apa? Jaminan firman Allah di dalam kehidupan saya dan saudara. Bukankah sampai saat ini saya dan saudara diberikan kecukupan oleh Tuhan? Kita patut bersyukur, kita patut berterima kasih kepada Allah yang sampai saat ini sudah memelihara saya dan saudara. Tetapi saudara, ada satu hal yang menjadi catatan bagi kita semua sebagai orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan dan agar supaya kita tetap mengalami pemeliharaan Tuhan, yaitu di dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itulah sebabnya saudara yang kekasih, ketika kita mengerti firman Allah, mari kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Baik itu secara pribadi, dalam keluarga, bahkan dalam pekerjaan, usaha, apapun yang kita lakukan. Mari kita mau mengutamakan Dia. Maka saya yakin dan percaya janji-janji Tuhan itu akan digenapi di dalam kehidupan saya dan saudara. Di dalam Lukas 11 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-12 berkata begini. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya? Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Seorang bapa yang baik, seorang bapa yang mengerti bahwa dia
harus mencukupi apa yang menjadi kebutuhan anak-anaknya ataupun keluarganya. Nah, ketika anak-anaknya meminta ikan, pasti dia akan berikan ikan. Meminta roti, pasti dia akan berikan roti, bukan yang lain. Nah, demikian juga dengan Bapa kita yang di sorga. Bahkan di dalam ayatnya yang lain dikatakan, dalam Roma 8 ayat 32 dikatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saudara yang kekasih dalam kasih Kristus, Dia adalah Allah yang peduli. Dia adalah Allah yang mengerti kehidupan saya dan saudara. Sampai saat ini apa yang menjadi kebutuhan saya dan saudara, minta itu kepada Tuhan. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Dia pasti tahu persis apa yang menjadi keperluan, apa yang menjadi kebutuhan saya dan saudara. Anaknya yang paling dia kasihi saja diberikan untuk saya dan saudara. Apalagi hanya keperluan, kebutuhan secara jasmani kita, keperluan sehari-hari. Pasti Allah kita sanggup dan mau menolong saya dan saudara. Ada satu contoh di dalam Alkitab, saudara yang kekasih dalam kasih Kristus. Di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17, saudara, bagaimana seorang yang bernama Nabi Elia, dia mengalami pengalaman sungai Kerit. Dia mengalami pengalaman kekeringan di sungai Kerit. Tetapi kita melihat di situ bagaimana Tuhan memelihara Nabi Elia. Dia memerintahkan burung gagak untuk membawa roti dan daging. Nah, saudara, kita melihat memang kadang-kadang kalau kita memakai akal pikiran kita, ya, bagaimana kita dapat hidup, bagaimana kita dapat memenuhi kebutuhan dan keperluan saya dan saudara. Tetapi saudara, apapun yang menjadi pekerjaan dan usahamu sekarang ini, kalau engkau selalu bawa di dalam doa dan serahkan semuanya kepada Tuhan, dan engkau taat melakukan kebenaran firman Allah, sebagaimana Elia taat melakukan firman Allah, maka berkat-berkat Tuhan yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan akan nyatakan. Tuhan akan kirim berkat-berkat itu melalui siapa saja. Kita tidak tahu. Mungkin ada orang yang tidak kenal yang memberkati saya dan saudara. Bahkan mungkin ada orang-orang dari tempat yang jauh mengirim berkat bagi saya dan saudara. Itu kita tidak tahu. Tetapi ini membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kalau Dia berkata Dia akan memelihara, pasti Dia akan memelihara saya dan saudara. Saudara yang kekasih dalam kasih Kristus, demikian juga saudara, bukan hanya Elia, tetapi juga ketika dia pergi melakukan apa yang Tuhan katakan. Dia bertemu dengan seorang janda di Sarfat. Dia berkata kepada janda di Sarfat ini, saudara, buatkanlah aku sebuah roti. Nah, kira-kira seperti itu. Tetapi apa yang dijawab oleh janda ini? Dia katakan, oh, aku tidak punya apa-apa. Aku hanya punya sedikit tepung. Dan aku hanya punya sedikit minyak saja. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Kemudian minyak dalam buli-buli itu tidak habis. Karena apa, saudara yang kekasih? Karena dia taat melakukan apa yang disuruh oleh Nabi Elia. Nah, demikian juga saya balik kembali. Waktu Elia dia mengalami pengalaman sungai Kerit, saudara kekasih. Tetapi justru di situ Tuhan berkata bahwa burung gagak telah aku perintahkan untuk membawa roti dan daging kepadamu. Mungkin saat ini juga ada di antara sidang jemaat Narwastu. Bahkan mungkin ada di antara saudara yang mendengarkan renungan firman Allah. Mungkin saat ini engkau sedang mengalami pengalaman sungai Kerit. Mengalami kekeringan. Mungkin mengalami tidak ada apa-apa di rumah. Tetapi ketika engkau percaya dan berserah penuh kepada Tuhan, maka Tuhan akan menggenapi janjinya di dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, saudara, kemudian hal yang kedua, bagaimana Allah jaminan hidup kita dapat kita lihat di dalam
pembelaan Tuhan. Pembelaan Tuhan dan perlindungan di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita melihat saudara, bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego, bagaimana mereka disuruh menyembah patung raja, tetapi mereka tidak mau menyembah karena mereka tahu yang harus disembah, yang patut disembah hanyalah Allah Bapa di sorga. Itulah sebabnya saudara yang kekasih, ada orang-orang yang di dalam kerajaan itu yang datang kepada raja supaya membuat undang-undang ataupun peraturan. Kalau ada orang yang tidak mau menyembah raja, mereka dihukum dan dibuang ke dapur api. Dan sekali lagi saya mau katakan, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka tetap tidak patuh kepada apa yang diperintahkan oleh orang-orang yang ada di dalam kerajaan itu. Dengan kata lain, mereka tidak mau menyembah patung raja yang terbuat dari emas. Dan akibatnya saudara, mereka dibuang ke dapur api. Secara manusia takut ketika mendengar dapur api, apalagi api ini dipanaskan 7 kali. Panasnya luar biasa. Mendengar ini saya yakin dan percaya, saya dan saudara merasa takut. Tetapi bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tidak pernah takut. Karena apa? Mereka tahu ada yang akan melindungi mereka. Pasti Tuhan akan membela mereka. Karena mereka tahu mereka sudah melakukan apa yang Tuhan mau. Ya. Itulah sebabnya ketika mereka dibuang ke dapur api, sehelai rambut pun tidak terbakar. Sehelai rambut pun tidak jatuh. Dan tidak ada tanda-tanda mereka akan musnah dan mati. Ini merupakan mujizat yang mereka alami. Nah saudara yang kekasih dalam kasih Kristus, mungkin saya dan saudara saat ini sedang mengalami persoalan, masalah yang sangat berat, yang mungkin menakutkan. Mungkin kasus kita tidak seperti apa yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi saudara, apapun itu yang mungkin menakutkan saya dan saudara, yang membuat kita khawatir, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita tetap yakin dan percaya Tuhan pasti hadir. Tuhan pasti akan menolong saya dan saudara tepat pada waktunya. Dan benar saudara, sekali lagi pada waktu itu mereka tidak terbakar badan mereka. Bahkan orang-orang yang di luar melihat, bukan hanya 3 orang, ada 4 orang. Nah saudara, siapakah orang keempat itu? Kita yakin dan percaya malaikat Tuhan, dan itu adalah bentuk pertolongan dan pembelaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Demikian juga saudara yang kekasih, kalau kita melihat juga bagaimana pembelaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan seorang yang bernama Daniel. Dia juga diancam karena ada begitu banyak para pejabat yang tidak senang dengan Daniel. Mereka dengan daya upaya mereka melakukan segala sesuatu agar supaya Daniel dihukum. Dan memang benar apa yang mereka usahakan tercapai. Raja pada waktu itu menyetujui apa yang mereka minta. Dan pada akhirnya, singkat cerita saudara, Daniel dibuang ke gua singa. Nah sekali lagi saya mau katakan, kedengarannya kalau mendengar gua singa, saudara, siapa yang tidak takut? Kita tahu singa itu adalah binatang yang buas. Pasti takut. Kalau saya dan saudara, jangankan bilang kita dilempar ke dalam gua singa. Kita mendekat di kandang singa. Misalnya kalau kita pergi ke kandang binatang, kemudian di situ kita melihat ada singa, kemudian kita dekat-dekat, kemudian kita melihat, kemudian dia memperlihatkan gigi taringnya yang begitu tajam, pasti kita akan merasa takut. Tetapi sekarang Daniel, dia dibuang ke gua singa. Apakah rasa takut? Saya yakin saja secara manusia ini ada rasa takut. Tetapi kita melihat di sini, sekali lagi, dia tidak pernah mundur. Dia tidak pernah merasa, kalau begini saya akan menyangkal iman saya.
Saya akan tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Bahkan saya akan tunduk kepada apa yang dikatakan oleh pejabat-pejabat yang mengerjai dia, saudara. Tetapi sekali lagi, dia berkomitmen, bahkan dia berdoa. Setelah dia mendengar dan setelah dia mengetahui bahwa mereka telah berhasil datang kepada raja dan keputusan sudah diputuskan bahwa Daniel akan dihukum karena tidak melakukan seperti apa yang diundang-undangkan, maka Daniel berdoa kepada Tuhan. Sekali lagi, Daniel berdoa kepada Tuhan dan kita boleh melihat bagaimana akibatnya. Waktu Daniel dibuang ke gua singa yang menurut saya dan saudara menakutkan itu, tetapi bagi Daniel tidak, karena dia tahu Tuhan pasti akan membela, Tuhan pasti akan menolong dan melindungi dia. Dan benar, saudara, singa yang sengaja berapa hari tidak diberi makan agar supaya ketika Daniel dilemparkan ke gua singa, Daniel langsung diterkam. Tetapi pada waktu itu singa justru tidak menerkam dia. Kenapa? Bukan karena siapa-siapa, tetapi karena Tuhan hadir di situ. Karena Tuhan membela Daniel. Karena Tuhan menjaga dan melindungi Daniel. Saudara yang kekasih dalam kasih Kristus, itulah sebabnya tidak percuma kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita tidak sia-sia berdoa kepada Tuhan. Kita tidak sia-sia berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tidak sia-sia mengandalkan Dia walaupun mungkin bagi orang di luar sana, bagi orang yang belum percaya kepada Tuhan, apa yang kita lakukan, kita berdoa, kita minta kepada Tuhan, mungkin itu di luar pikiran manusia. Tetapi justru ketika kita percaya, mujizat pasti terjadi. Ketika kita percaya sepenuhnya, ketika kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan, maka mujizat itu terjadi. Ada satu contoh lagi, saudara, ya, dalam perjanjian lama. Kalau kita melihat di dalam Ester pasalnya yang ketiga sampai pasalnya yang ketujuh, bagaimana seorang Haman punya rencana jahat untuk memusnahkan orang-orang Yahudi, untuk memusnahkan Mordekai juga Ester, ya. Tetapi saudara yang kekasih, kita boleh melihat bagaimana Allah membela orang yang percaya kepada Dia. Ketika Ester, ketika Mordekai dan orang-orang Yahudi pada waktu itu memanjatkan doa kepada Tuhan, di situ Tuhan menjawab. Dan singkat cerita, saudara, yang tadinya Haman sudah membuat tiang untuk agar supaya Mordekai digantung di sana, tetapi justru sebaliknya yang terjadi. Bukan Mordekai yang meninggal ataupun mati, tetapi justru Haman dan keluarganya. Bentuk pembelaan Tuhan dalam hidup saya dan saudara luar biasa. Itulah sebabnya mari biarlah kita berkomitmen kepada Tuhan. Sampai kapanpun Tuhan izinkan kita hidup dalam dunia ini, kita tetap berkata Allah adalah jaminan hidup kita. Dia sanggup memelihara kita. Dia sanggup membela saya dan saudara. Kemudian hal yang ketiga, saudara, ya, bahwa Allah adalah jaminan hidup kita. Di situ kita dapat melihat bagaimana Allah selalu memberikan kemenangan bagi orang yang percaya sungguh kepada Dia. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 43 sampai ayat 46, saudara, bahkan sampai ayat 49, bagaimana kita melihat Daud mengalahkan Goliat. Kita melihat Daud adalah seorang yang masih remaja, yang masih muda, yang tidak mengerti ilmu perang bagaimana. Dan saat ini dia berhadapan dengan seorang yang bernama Goliat yang tinggi besar, yang sudah pengalaman dalam medan pertempuran. Tetapi saat itu Daud tidak pernah takut. Kenapa? Karena dia tahu sejak aku, dari dulu, bahkan sampai saat ini, pasti Tuhan akan menolong. Pasti Tuhan akan membela saya. Sehingga waktu dia sudah berhadapan dengan Goliat, tidak pernah ada ketakutan, tidak pernah ada kegentaran di dalam hidupnya. Sehingga saudara, singkat ceritanya, Daud sanggup mengalahkan Goliat yang walaupun sudah berpengalaman dalam medan pertempuran,
Kenapa Daud menang? Sekali lagi, semuanya karena pembelaan Tuhan. Kemudian saudara yang kekasih, kita juga melihat bagaimana di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-18, di situ Nabi Elia berhadapan dengan Nabi Baal yang 450 itu. Singkat cerita, waktu itu Nabi Elia keluar sebagai pemenang karena apa? Nabi Elia berdoa kepada Tuhan. Dan 450 Nabi Baal itu mereka berteriak kepada Allah mereka. Mereka berteriak kepada Allah mereka yang tidak dapat melakukan segala sesuatu. Kenapa? Karena mereka menyembah Allah yang mati. Mereka menyembah patung-patung yang ada. Tetapi Elia menyembah Allah yang hidup. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Demikian juga dengan saya dan saudara. Biarlah kita mau tetap percaya dan mau meminta pertolongan dan pembelaan daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Sehingga kita bisa melihat Dia pasti akan memberikan dari satu kemenangan kepada kemenangan, dari satu kemenangan kepada kemenangan, kepada kemenangan, kepada kemenangan, dan kepada kemenangan. Kenapa saudara? Sekali lagi, Tuhan tidak akan mengingkari janjinya di dalam kehidupan saya dan saudara. Ada satu lagi saudara ya, pengalaman yang luar biasa. Bagaimana seorang Gideon melawan pasukan Midian yang hanya dengan 300 pasukan dia sanggup mengalahkan ribuan prajurit orang Midian. Kenapa bisa terjadi? Bukan karena Gideon seorang yang ahli dalam ilmu pertempuran ataupun ilmu perang, tetapi Gideon percaya dan dia taat melakukan apa yang Tuhan suruh lakukan. Dia lakukan semuanya itu sehingga kemenangan ada di pihak Gideon. Sekali lagi mari kita umat Tuhan sekarang ini mungkin sementara berdoa untuk persoalan, masalah yang mungkin sangat berat yang saya dan saudara alami saat ini. Kita punya Tuhan yang sama. Baik itu Elia, baik itu Esther dan Mordekai, Gideon, Daud, Allah yang sama juga sampai detik ini. Dia adalah Allah yang selalu mengerti keberadaan saya dan saudara. Dan yang terakhir saudara yang kekasih ya, jadi yang pertama tadi dia memelihara kita ya, dia membela saya dan saudara, dia memberikan kemenangan bagi saya dan saudara, dan yang terakhir dia memberikan kehidupan yang kekal bagi orang yang percaya kepada dia. Kita sangat bersyukur ya. Dia bukan saja memelihara, membela, memberikan kemenangan, tetapi bagi saya dan saudara yang meresponi kasih dan anugerah Allah, dia memberikan hidup yang kekal bagi saya dan saudara. Kita sudah tahu ayatnya saudara, Yohanes 3 ayatnya yang ke-16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak usah kita memikirkan sesuatu yang mungkin sangat susah. Kita punya tempat untuk kita mencurahkan isi hati kita. Kita mau datang kepada alamat yang tepat yang sudah terbukti sampai detik ini. Sampai hari ini. Bagaimana Dia selalu ada di saat aku perlu. Di saat aku sakit Dia sanggup menyembuhkan saya. Di saat aku jatuh Dia sanggup mengangkat saya dan saudara. Di saat pintu-pintu tertutup Tuhan sanggup membuka. Itulah sebabnya saudara yang kekasih dalam kasih Kristus, mari jangan pernah ragukan kasih Allah, jangan pernah ragukan janji Allah di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita yakin dan percaya ya. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong saya dan saudara, dan kita berdoa mulai detik ini pun sampai hari-hari yang akan datang, Allah yang sama, Tuhan yang sama di dalam Yesus Kristus, Dia juga
akan menolong dan memberkati saya dan saudara. Secara pribadi, dalam keluarga kita, kita yakin dan percaya Tuhan akan menyatakan kemuliaannya di dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Kita akan nyanyikan satu pujian. Pertolonganmu begitu ajaib. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan, pertolonganmu begitu ajaib. Oh, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami bersyukur pertolongan-Mu yang ajaib sampai saat ini kami alami dan kami rasakan, baik itu dalam kehidupan pribadi kami, dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam pengiringan dan pelayanan kami, bahkan dalam usaha dan pekerjaan kami. Pertolongan-Mu yang ajaib, perlindungan-Mu yang ajaib, pemeliharaan-Mu yang ajaib, pembelaan-Mu dan kemenangan yang Engkau selalu berikan bagi kami, terbukti sampai saat ini kami alami. Dan lebih dari itu ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberikan kehidupan yang kekal bagi kami. Itulah sebabnya ya Tuhan, mari Engkau kuatkan kami, mampukan kami melalui kuat kuasa Roh Kudus yang ada pada kami, agar supaya hari-hari yang akan datang kami akan tetap kuat, kami akan tetap mampu menghadapi berbagai macam hal, karena Engkau adalah Allah yang selalu menjamin hidup kami. Terima kasih Allah. Firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua saat
hari ini Tuhan. Kami sudah berdoa dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.